Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul materi etika bisnis dalam perusahaan lingkungan dengan anggota kelompok yang pertama ada saya Niskina Horunisa NIM 421. Saya Siti Perdana Indah, NIM 430. Saya Maulida Rahma Karnelita, NIM 145. Adapun beberapa pokok bahasan untuk kami bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama ada definisi sustainability. Yang kedua, hubungan sustainability dengan ethical decision making and social responsibility. Dilanjutkan dengan respon bisnis terhadap isu keberlanjutan. Dilanjutkan dengan sumber energi alternatif, implementasi strategis tanggung jawab lingkungan, dan yang terakhir adalah studi kasus PT Toba Pulp Lestari. Untuk pokok bahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya Mauida Rahma Karnelita. Silakan. Oke. Kita masuk ke inti pembahasan pertama, yaitu sustainability. Seringkali kita mengira sustainability itu cuma soal tidak mencemari lingkungan, padahal lebih dari itu. Secara strategis, ini adalah tentang investasi kesejahteraan jangka panjang. Kita bukan cuma berbicara soal bisnis hari ini, tapi bagaimana bisnis kita tetap relevan dan aman bagi generasi mendatang tanpa mengorbankan sumber daya manusia. Sumber daya mereka. Singkatnya, kita tidak boleh meminjam sumber daya masa depan hanya untuk keuntungan jangka pendek kita saat ini. Setelah kita paham itu apa keberlanjutan atau sustainability, muncul pertanyaan dong pastinya, bagaimana perusahaan benar-benar menerapkan dalam keputusan sehari-harinya. Kita lihat bagaimana sustainability ini berhubungan dengan etika bisnis. Nah, di slide ini kita melihat ada 3 pilar, yaitu sustainability, etika, dan CSR. Yang pertama yaitu sustainability berfokus pada dampak lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Yang kedua ada etika. Etika adalah tentang apa yang benar dan salah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada CSR. CSR adalah wadah besarnya yang menaungi semuanya. Jadi kalau perusahaan mengaku beretika tapi tidak memedulikan keberlanjutan lingkungan, itu adalah kontradiksi. Perusahaan harus berani mengambil keputusan yang mungkin mahal di awal demi dampak positif yang lebih luas di masa depan. Setelah kita memahami apa itu keberlanjutan, pasti muncul pertanyaan bagaimana perusahaan. Mohon maaf, setelah kita memahami konsep keberlanjutan dan etika, kita perlu melihat realita di lapangan. Isu lingkungan saat ini sudah sangat kompleks dan kita bisa membaginya ke dalam 3 sektor utama yang saling berkaitan, yaitu atmosfer, air, dan lahan. Yang pertama di bagian atmosfer, masalahnya tidak hanya polusi udara dari pabrik dan kendaraan, tapi juga isu global seperti perubahan iklim akibat gas rumah kaca dan penipisan lapisan ozon akibat penggunaan CFC. Dampaknya sangat nyata, mulai dari masalah pernapasan hingga cuaca yang ekstrim. Kemudian di bagian air, kita menghadapi tantangan besar berupa polusi air akibat limbah industri dan pestisida, serta ancaman serius
yaitu kelangkaan air bersih. Sebagai catatan krisis, 80% limbah di negara berkembang saat ini dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang layak, yang tentang yang yang tentu saja menjadi tanggung jawab besar bagi korporasi. Yang terakhir ada bagian lahan. Aktivitas industri dan pengolahan hutan yang buruk telah memicu kehilangan keanekaragaman hayati. Kita juga melihat masalah akumul- akumul- akumulasi sampah, termasuk limbah elektronik yang berbahaya karena mengandung timbal dan merkuri. Hal ini menuntut adanya tindakan nyata dari perusahaan, janji, bukan sekedar janji. Bisa dilihat dari slide yang ditampilkan. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Nisrina. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai peraturan perundangan lingkungan atau APA dan regulasi. Di sini ada sedikit gambaran umum. Jadi pada tahun 1970-an itu ada isu lingkungan yang belum menjadi prioritas banyak perusahaan. Hari Bumi dan pembentukan APA mendorong keberlanjutan ke garis depan. Jadi undang-undang seperti Clean Air Act dan Environmental Protection Act kini melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan yang merusak. Dan pelanggaran dapat dikenai sanksi yang berat. Yang pertama ada Badan Perlindungan Lingkungan atau APA, yaitu dibentuk pada tahun 1970 oleh Presiden Nixon. Yang terjadi setelah protes besar atas kerusakan lingkungan dan terbitnya buku Silent Spring karya Rachel Carson, yaitu dengan misi melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Di sini ada 5 tujuan strategis APA. Yang pertama, mengurangi polusi udara, meningkatkan akses air bersih dan aman, mendorong pengelolaan bahan dan limbah, memperkuat kesiapsiagaan lingkungan, dan yang kelima, meningkatkan kepatuhan dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya adalah regulasi lingkungan. Di sini ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Udara Bersih atau Clean Air Act atau disingkat sebagai CAA, yaitu menetapkan standar kualitas udara nasional atau biasa disebut dengan NAAQS, yaitu National Ambient Air Quality Standard. Negara bagian wajib menyusun rencana implementasi kendaraan ditargetkan untuk mencapai efisiensi 54,5 mBG pada tahun 2025. Yang kedua adalah Undang-Undang Spesies Terancam Punah, di mana kita harus melindungi lebih dari 1.400 spesies hewan dan 900 spesies tumbuhan, dan melarang tindakan yang membahayakan spesies atau habitatnya. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun atau TSCA, yaitu Toxic Substance Control Act, yaitu memberi APA wewenang untuk melacak 75 lebih bahan kimia industri, mendeteksi bahaya, dan melarang zat berbahaya. Dan yang terakhir adalah prinsip utama, yaitu keberlanjutan bukan sekedar kewajiban hukum. Ia adalah tanggung jawab etis yang mendasar bagi setiap bisnis. Oke, next. Oke, yang kedua adalah respon bisnis terhadap isu keberlanjutan. Respon bisnis terhadap isu keberlanjutan merupakan perusahaan dalam menanggapi masalah keberlanjutan. Biasanya dilakukan lewat program ramah lingkungan agar citra perusahaan menjadi lebih baik, operasional lebih efisien, dan bisnis tetap berkembang. Dan yang pertama ini adalah green marketing, di mana strategi melibatkan penilaian pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dengan tetap menjaga dan meningkatkan lingkungan alam. Dan yang kedua adalah greenwashing, merupakan tindakan yang menyesatkan konsumen agar suatu produk atau jasa itu terlihat ramah lingkungan dari kenyataan.
mulai dari klaim yang tidak relevan hingga penipuan dan demi menarik konsumen peduli lingkungan. Yang terakhir adalah sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif sendiri adalah energi yang ramah lingkungan, di mana mampu mengurangi polusi sekaligus menekan biaya energi jangka panjang. Yang pertama adalah wind power atau tenaga angin, di mana angin bisa menjadi tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin angin yang ada, yaitu potensinya besar, namun ada kelemahan pada pembangunan infrastruktur jaringan kita yang masih belum memadai. Untuk yang kedua adalah geothermal power atau panas bumi. Panas didapatkan dari dalam bumi, yaitu lewat pengeboran. Memiliki energi yang stabil dan bisa diandalkan, namun tidak semua daerah memiliki sumber panas bumi yang sama. Dan yang ketiga adalah nuclear power atau nuklir, itu energi yang bebas polusi dan biayanya kompetitif, namun resikonya sangat besar, dan jika terjadi kebocoran, dampaknya akan sangat berbahaya dan limbahnya sulit untuk dikelola. Dan yang keempat adalah biofuels, merupakan energi dari bahan biologi seperti tanaman, atau seperti jagung, kulit jagung seperti itu. Tapi masalahnya adalah bahan bakunya bersaing dengan bahan pangan, sehingga dapat membuat bahan pangan atau bahan makanan harganya akan menjadi naik seperti itu. Dan yang kelima adalah hydropower atau air, merupakan energi yang paling terbarukan saat ini, tapi bendungan yang dibangun sering merusak habitat hewan dan ekosistem sungai. Dan yang terakhir adalah solar power atau matahari, merupakan energi yang benar-benar terbarukan atau 100%. Walaupun teknologinya tergolong mahal dan kurang efisien dibanding bahan bakar fosil. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian bagaimana seharusnya perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab lingkungan secara strategis. Karena pada realitanya tidak semua perusahaan memiliki komitmen yang sama. Ada yang benar-benar menjadikan sustainability sebagai strategi bisnis jangka panjang, tapi ada pula yang hanya terlihat peduli lingkungan tanpa tindakan nyata. Setidaknya ada 4 dukungan strategi yang bisa diterapkan perusahaan. Yang pertama, audit lingkungan strategis, yaitu evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap program lingkungan dan kinerja perusahaan untuk melihat sejauh mana efektivitasnya. Yang kedua, ada inisiatif daur ulang, yaitu pemrosesan ulang bahan-bahan seperti baja, aluminium, kertas, karet, kaca, serta plastik agar digunakan kembali. Dan ini merupakan salah satu cara paling konkret untuk mengurangi limbah produksi. Dan yang ketiga adalah penilaian stakeholders, yaitu mengenali dan memperhatikan pendapat atau kekhawatiran terkait lingkungan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, seperti dari konsumen, pemerintah, masyarakat, hingga investor. Suara mereka penting karena merekalah yang paling merasakan dampak langsung dari operasional perusahaan. Untuk yang terakhir ada analisis risiko, yaitu proses menilai risiko lingkungan yang bisa muncul dari setiap keputusan bisnis dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang selanjutnya masuk bagian studi kasus yang akan kita bahas adalah PT Toba Pop Lestari yang biasa disebutnya TPL. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi bibir kayu atau pulp yang bahan bakunya berasal dari tanaman eukaliptus. TPL sudah berdiri sejak 1992 dengan nama awal PT Inti Indorayan Utama yang saat ini menguasai lahan konsesi seluas 167.912 hektar yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di
Sumatera Utara. Wilayah operasinya sebagian besar berada di kawasan ekosistem Batang Toru, yaitu kawasan hutan yang selama ini berfungsi sebagai sumber air dan penahan banjir alami bagi daerah-daerah di sekitarnya atau biasanya disebutnya DAS atau daerah aliran sungai. Untuk bentuk pelanggarannya yang dilakukan oleh PT PO atau Balastari, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM, serta laporan dari Lembaga Lingkungan Auriga Nusantara dan Earthside, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PTPL. Yang pertama, sebanyak 758 hektar hutan alam primer di sektor Aik Raja ditebang habis antara tahun 2021 hingga 2025. Kawasan ini seharusnya dikelola dengan baik karena masih berada di dalam batas konsesi dan sebagian ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh pemerintah. Dan yang kedua, penebangan bahkan meluas hingga 120 hektar di luar batas konsesi yang diizinkan. Artinya perusahaan beroperasi melampaui batas yang ditetapkan secara hukum. Yang ketiga, hutan alam yang seharusnya dijaga diubah menjadi kebun monokultur ekaliptus dalam skala besar yang berakibat kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air hujan dengan baik karena monokultur eukaliptus memiliki akar yang dangkal dan tidak bisa menggantikan fungsi ekologi hutan alam. Untuk dampak dan sanksinya, dampaknya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di Sumatera ini lebih dari 1.000 yang meninggal dunia, ada beberapa yang luka-luka, dan sekitar 236 rumah rusak, serta 1.600 fasilitas umum terdampak di 52 kabupaten dan kota. Dan untuk Presiden Prabowo juga merespon dengan mencabut izin perusahaan TPL secara permanen pada 20 Januari 2026 karena setelah proses audit terbukti berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang memicu bencana. Untuk yang ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan senilai 4,8 triliun terhadap TPL bersama 5 perusahaan lain atas kerusakan das, das Batang Toru dan das Garuga. Dan yang terakhir, berbagai organisasi masyarakat sipil dan lingkungan hidup menuntut pemulihan ekosistem secara menyeluruh dan audit total terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. Serta TPL ini di, disuruh berhenti beroperasi pada yang efektif pada 12 Mei 2026 yang dampaknya TPL melakukan PHK massal terhadap seluruh karyawannya. Untuk kesimpulannya, menurut Frederick dan Farrell, menurut perusahaan perlu menjaga lingkungan yang berfungsi untuk sebentar, yang berfungsi yang menjaga lingkungan agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Dalam kasus ini, yaitu kasus Tobacco Lestari, perusahaan ini diduga melanggar melalui penebangan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan monokultur demi menjaga demi keuntungan jangka pendek. Praktik tersebut mencerminkan poor forest conservation yang dapat memicu erosi, banjir, dan bencana ekologis lainnya. Karena itu, kasus TPL menunjukkan pelanggaran terhadap sustainable development sebab aktivitas bisnisnya berpotensi mengorbankan lingkungan dan masyarakat di masa depan. Sekian. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga pembahasan kami memberikan wawasan dan juga bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.